Halo semuanya, balik lagi sama aku Retno. Terakhir aku upload video itu di sini masih musim panas dan sekarang kita udah mulai memasuki musim gugur. Ternyata nggak gampang juga untuk konsisten masukin video ke YouTube. Di video kali ini aku mau nge-share pengalaman aku kemarin mengurusi pasien-pasien di ruang isolasi COVID-19. Jadi eh, di rumah sakit aku sekarang itu belakangan banyak pasien-pasien yang datang melalui instalasi gawat darurat karena mereka mengalami yang namanya demam dan sesak nafas. Pasien-pasien yang mengalami demam dan sesak nafas ini kemudian akan ditaruh di stasiun yang dimana di situ akan dipilah-pilah apakah mereka COVID positif atau COVID negatif. Jadi itu untuk stasiun yang dimana hasil dari PCR swab test COVID-nya itu belum keluar, jadi mereka ditaruh di stasiun triage namanya. Kemudian kalau misalnya mereka ternyata positif, mereka akan langsung dipindahkan ke ruang isolasi COVID. Kalau mereka negatif, mereka akan dipindahkan ke stasiun yang biasa. Nah, waktu aku kemarin ini 9 hari menghandle pasien COVID itu, waktu aku pertama kali mengambil alih stasiun ini itu ada sekitar 10 pasien COVID. Dari 10 pasien ini ada dua diantaranya yang sebelumnya itu ada di stasiun intensif atau ICU yang kemudian mereka membaik dan bisa ditaruh di stasiun biasa di tempat aku kemarin kerja. Dua pasien ini akhirnya bisa kembali pulang karena mereka semakin membaik dan bisa melanjutkan karantina mereka di rumah. Bahkan ada pasien yang akhirnya 3 kali berturut-turut di swab dan hasilnya negatif sehingga dia bisa pulang ke rumah pertama tanpa perlu dikarantina. Pasien-pasien lainnya, pasien yang masih muda sekitar 20-30 tahun, itu mereka cukup stabil sehingga hanya perlu 2-3 hari mereka bisa dipulangkan untuk dikarantina mandiri di rumah. Pasien-pasien ini biasanya mereka hanya menunjukkan simptom seperti temperatur yang agak tinggi, bukan demam ya, jadi masih sekitar 37,5 begitu, dan mereka batuk, tapi di darah mereka tidak ada tanda-tanda kenaikan dari CRP atau leukosit, jadi tidak ada tanda-tanda infeksi, jadi mereka bisa dipulangkan. Kemudian ada juga pasien yang umurnya sudah tua, sudah lebih dari 60-65 tahun. Nah, pasien ini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dirawat di COVID stasiun karena mereka biasanya masih memerlukan oksigen yang melalui nasenbrille. Jadi yang seperti di TV-TV itu mereka butuh oksigen yang cukup lama. Biasanya mereka juga membutuhkan antibiotikum karena di atas infeksi melalui virus COVID itu biasanya juga mereka on top itu ada infeksi melalui oleh bakteri. Jadi harus mendapatkan antibiotikum. Kemudian setelah 5-7 hari, keadaan mereka juga semakin membaik sehingga mereka bisa dipulangkan untuk karantina mandiri. Secara total, selama 9 hari aku menghandle pasien COVID ini, ada 3 pasien yang aku harus pindahkan ke ruang intensif ICU karena saturasi oksigen mereka meskipun sudah diberikan oksigen melalui selang selama kurang lebih 2-3 hari dengan 6 liter
uh, per menit itu saturasi mereka tidak mencapai 92%. Sehingga mereka harus dipindahkan ke ruang ICU untuk mendapatkan high flow oksigen atau bahkan harus diintubasi. Ya, jadi di tidak sadarkan dan diintubasi supaya mereka bisa mendapatkan oksigen yang cukup untuk keperluan untuk di darah mereka, untuk tubuh mereka gitu. Dan tiga pasien yang aku pindahin ke ruang ICU kemarin itu, mereka dua diantaranya berkisar umur 40 sampai 50 tahun, yang satunya itu berumur sekitar 70 sampai 80 tahun. Dan ketiga-tiganya ini memiliki kesamaan, yaitu mereka sama-sama obesitas. Jadi mereka itu gemuk sehingga mempersulit untuk respirasi mereka dan karena saluran pernafasannya tertekan dengan perutnya, jadi untuk pemberian oksigen biasa melalui selang hidung itu ternyata tidak cukup, jadi harus dipindahkan ke ruang ICU. Jadi yang mau aku sampaikan di sini, COVID atau Corona itu benar-benar nyata, teman-teman ya. Dan aku mau ngingetin sekali lagi buat kita semua untuk benar-benar stay di rumah dulu deh gitu. Nggak usah keluar-keluar dulu, nggak usah nongkrong sama teman-teman, mau mereka nggak punya simptom atau hasil Snell test mereka itu atau rapid test mereka itu negatif, aku mohon banget kalian untuk stay di rumah, nggak usah nongkrong-nongkrong, nggak usah ketemu dulu sama teman-teman yang lain, karena meskipun kalian itu tidak punya simptom, kalian tuh tetap bisa sebagai carrier dan menyalurkan kembali, memberikan virus itu untuk orang-orang di sekitar kalian, orang tua kalian yang notabene mereka itu lebih beresiko tinggi untuk mengalami kesulitan nafas dan memperparah kondisi mereka melalui COVID. Aku pun di sini, aku benar-benar keluar rumah itu hanya untuk kerja dan untuk belanja bahan makanan. Selebihnya aku tuh di rumah suntuk banget. Itu aku dari awal, dari bulan Februari Maret di sini udah mulai muncul corona dan lockdown, itu aku sama sekali jarang banget keluar rumah. Mungkin waktu kemarin aja pas summer, pas sudah angkanya sudah agak mereda, aku memberanikan diri untuk keluar rumah. Itu pun biasanya hanya untuk makan atau benar-benar untuk belanja-belanja. Kalau aku lihat toko-toko itu udah penuh sama pengunjung, aku juga nggak masuk karena ya bukannya takut gimana ya, tapi aku pun kerja di rumah sakit yang dimana aku nggak tahu apakah aku positif corona atau enggak, dan orang-orang di luar sana pun harus aku protek, dan aku juga harus memprotek diriku sendiri karena kalau aku sampai kena corona dari orang-orang di luar sana dan aku masih ngehandle pasien-pasienku yang dimana mereka tuh rata-rata umurnya sudah 60 ke atas, aku akan ikut bertanggung jawab kalau sampai mereka itu positif corona dan keadaan mereka itu memburuk. Jadi di sini ayo kita sama-sama sabar, kita semua sama-sama suntuk di rumah, iya. Tapi kalau misalnya corona ini nggak selesai-selesai, aku nggak yakin kalau kita semua masih nakal, masih keluar rumah, masih nongkrong-nongkrong, apakah corona ini akan selesai tahun depan? Aku nggak yakin karena sampai sekarang pun belum ada vaksin yang benar-benar terpercaya yang keluar. Meskipun orang-orang bilang katanya akhir tahun ini akan keluar vaksinnya, ternyata sampai sekarang pun nggak keluar. Jadi ya, kita sama-sama jaga diri, sama-sama jaga orang-orang di sekitar kita. Jangan egois,
tetap selalu pakai masker, sering-sering cuci tangan, dan jaga jarak. Kalau nggak perlu keluar rumah, please jangan keluar rumah. Oke? Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.